Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah rabbul alamin. Kita terus senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Kita terus memperbaiki tata cara beribadah kita kepada Allah rabbul alamin dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kita salat bukanlah salat itu kita kerjakan untuk selain Allah, tetapi hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Kita duduk di majlis taklim juga kita gunakan hal tersebut untuk mencari pahala dari Allah tabaraka wa taala. Maka sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang yang dia melakukan suatu ibadah yang dia peruntukkan ikhlas karena Allah rabbul alamin, kecuali dia akan mendapatkan keberkahan, dia akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka tidaklah salah seorang di antara kalian, baik dia laki-laki atau dia perempuan, melakukan amalan-amalan soleh, maka sungguh Allah tabaraka wa taala akan memberikan dia kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah akan melipat gandakan amalan yang dia kerjakan dengan pahala yang sangat besar. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini Allah subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Kita duduk untuk melanjutkan pelajaran dan kajian kita, masih membahas yaitu Kitabul Adab atau kumpul adab atau kumpulan adab Islami yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullahu taala. Dan sekarang kita memasuki halaman yang ke-207 dari bab permasalahan adab makan dan minum, dan kita sudah sampai ke pembahasan yang ke-7, yaitu halaman 207 pembahasan yang ke-7. Maka di antara adab-adab makan dan minum sebagaimana yang telah kita sebutkan, yang pertama itu adalah hendaknya orang yang menggunakan bejana yang dia gunakan untuk makan dan minum jangan menggunakan atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian dia tidak boleh bertelekan atau menelungkupkan wajahnya ke makanan. Kemudian dia mendahulukan makanan dari salat. Ketika makanan itu sudah dihidangkan, kemudian dia butuh dengan makanan tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, hendaknya mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kemudian yang kelima, dia membaca tasmiyah, yaitu membaca bismillah. Dan ini yang kita dapatkan yang disebutkan oleh Imam Nawawi, boleh dia tambahkan mengatakan bismillahirrahmanirrahim, tapi disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan la,
tidak ada dalil tambahan tentang hal tersebut, maka cukup ketika hendak makan tuh membaca bismillah saja tanpa ditambah dengan Ar-Rahmanir Rahim. Nah, sebagaimana dalil yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, dan beliau adalah ulama Imam Syafi'i yang sangat luar biasa sekali, karangan-karangan kitab beliau dan banyak pendapat beliau yang kita ambil dari hal tersebut. Maka beliau membawakan dalil mengatakan dari Amr bin Abi Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, idza akalta fakul bismillah." Wahai anak muda, wahai anak kecil, wahai anakku, maka makanlah, atau jikalau engkau makan maka ucapkanlah bismillah. Itu saja yang disebutkan oleh beliau. Dan ini adalah pendapat imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian yang berikutnya adalah yang keenam, makan dan minum dengan tangan kanan, dan diharamkan makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitan akala aw syaraba bishimalihi." Sesungguhnya setan makan dan minum dengan menggunakan shimal. Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Karena sungguhnya setan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Maka kita sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua yang hendak mengajarkan kebaikan kepada anak, kita contohkan mereka kebaikan-kebaikan tersebut. Jangan kita yang memerintahkan mereka untuk makan dengan tangan kanan, tetapi kita yang menggunakan tangan kiri untuk makan dan minum. Maka jelas ini adalah adab yang diharamkan oleh Allahu tabaraka wa taala. Kemudian di antara adab makan, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Rabbul Alamin, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluhu, adalah memakan makanan yang terdekat. Lagi disajikan makanan banyak, maka hendaknya yang dimakan itu adalah yang terdekat. Apalagi kalau memang menunya sama. Kecuali kalau menunya beda, maka silakan dia minta tolong ke temannya atau mengatakan permisi, mungkin diambilkan daging ayam, misalnya di depannya cuma kangkung, kemudian ada sawi saja di sana, enggak ada daging ayamnya, maka boleh dia mengatakan minta tolong untuk diambilkan daging ayam tersebut. Tapi tidaklah menjadi adab dia yang berdiri kemudian mengambil ke sana kemari dengan tangannya. Maka ini dikhawatirkan, ditakutkan nanti air liurnya jatuh ke makanan tersebut, atau mungkin bulu keteknya juga jatuh ke makanan tersebut, akan mengganggu selera orang makan. Dan itu juga akan mengganggu pula orang yang lagi makan. Kita kalau makan kemudian tangan kita kesana kemari, walaupun benar tidak ada makanan tersebut di dekat kita, maka kita juga harus memiliki adab dengan hal tersebut. Dan ini disebutkan dalam sebuah riwayat yang berasal dari Umar bin Abi Salamah, bahwa ia berkata, aku makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, lalu aku mengambil daging yang ada di seberang. Enggak ada daging di depannya, jemaah, enggak ada daging. Lagi makan, banyak menunya, dagingnya di seberang sana. Dia ambillah, dia mau ambil, diangkat tangannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dia, mengatakan, ya gulam, wahai anak muda, samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai anak muda, makanlah dengan bismillah, kemudian makanlah dengan menggunakan tangan kanan, kemudian makanlah makanan yang dekat denganmu. Kemudian sebab larangan atau dari larangan itu adalah karena apa yang dilakukan dengan mengambil makanan di tempat orang lain merupakan adab yang buruk, merupakan adab yang jelek. Dan orang-orang yang makan itu bisa merasa jijik atas perbuatan tersebut. Dan perbuatan itu banyak sekali terjadi di kalangan kita. Akan tetapi mungkin saja ada yang menyangga apa yang kami katakan ini, dan dia berkata, lalu apa yang kalian katakan tentang hadis Anas, di mana ia berkata, sesungguhnya seorang penjahit mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyantap makanan sajiannya, maka aku berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia menyuguhkan roti dari tepung dan marok, yaitu kuah daging yang bercampur labu dan dendeng. Aku melihat Nabi SAW mengambil labu yang ada di seberang piring. Maka jawaban atas sanggahan ini bahwa kedua hadis ini tidak saling bertentangan.
Kenapa? Dan beliau menjawab di sini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar. Sesungguhnya al-maraq, al-idam dalam makanan yang lain yang terdiri dari dua jenis atau banyak, maka boleh menjulurkan tangan untuk mengambilnya, karena bolehnya memilih makanan yang dihidangkan di atas meja. Boleh, silakan dia kalau memang tidak mengganggu orang lain, atau dengan adab juga hendaknya dia mengatakan permisi kemudian minta tolong supaya diambilkan, maka itu lebih menjaga dan yang lainnya. Kemudian ia berkata mengomentari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan makanlah dari makanan yang terdekat denganmu. Dan sesungguhnya beliau merintahkan kepadanya untuk makan dari makanan yang terdekat, karena makanan yang ada waktu itu satu jenis. Ingat, ini yang satu jenis. Dia mengambil ke sana kemari, walaupun beda jenis pun seperti itu. Maka kita ketika makan juga harus ada adab, minta tolong lah. Jangan dia berdiri ngambil sana ngambil sini, ganggu orang. Mau ngambil kesenggol sana kesenggol sini, maka ada adabnya. Maka silakan minta tolong. Ustadz, ya nggak enak kita untuk minta tolong ke orang lain. Kita katakan itu adab. Silakan kita mengatakan lau samahta, misalnya kalau dengan bahasa Arab, atau mungkin min fadlik, atau mungkin permisi, bolehkah diambilkan ana yang itu? Boleh, silakan, masya Allah. Maka orang kalau kita minta tolong seperti itu, siapa yang mereka itu tidak mau menolong kita dan yang lainnya. Kemudian disebutkan dalam hadis ini juga yang jadi syahid karena satu menu, maka silakan makan yang di dekat saja, enggak perlu ngambil yang di jauh. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian demikianlah yang ditafsirkan oleh para ulama. Dengan demikian jelaslah penyesuaian kedua hadis tersebut. Wallahu muwafiq. Nah, maka di sini di antara adab, maka hendaknya dia memakan makanan yang terdekat dengan dia. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yang ke-8, di antara makan dan minum yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya seseorang itu kalau mulai makan dari pinggir piring, bukan dari atas atau di tengahnya. Diajarkan oleh Nabi SAW, syariatnya itu kalau makan itu dari pinggirnya. Ada orang kadang-kadang kalau makan langsung diambil tengahnya, ada. Ternyata itu bukan adab yang diajarkan oleh Nabi SAW, walaupun enggak haram jemaah. Nah, mungkin kita mengatakan, yo kan enggak ada dalilnya bahwasanya itu hukumnya haram. Nah, tapi bukan berarti antum mendapati hal tersebut enggak ada dalilnya hukumnya haram, kemudian antum meremehkan hadis Nabi SAW. Hati-hati. Kita meremehkan hadis Nabi SAW, itu bisa jadi kita akan menjadi orang yang benci dengan Nabi SAW. Maka ketika kita ditegur, katakan iya. Kita rubah sikap kita. Kalau memang hadis Nabi SAW melakukan hal tersebut, maka kita harus gentleman jemaah. Kalau salah ya salah sudah jemaah. Apain kita harus berbelit, kemudian dikatakan ini adalah hadis Nabi SAW, kemudian mengatakan mana dalil yang melarang. Namun tidak ada dalil yang melarang. Antum makan dari tengah tak ada, tapi Nabi SAW mengajarkan dari pinggir. Ternyata sekedar makan dari pinggirnya dulu jemaah, itu adalah perlakuan atau adab Nabi SAW, dan kita dapat pahala dari hal tersebut. Antum dapat pahala. Maka jangan meremehkan sesuatu yang memang dia sunnah walaupun enggak wajib bagi antum, karena bisa jadi itu yang akan membuat antum masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Karena kalau seseorang meremehkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi antum enggak akan pernah mengerjakan hal tersebut. Wallahi antum akan benci dengan hal tersebut dan yang lainnya. Maka dikhawatirkan kelak pada hari kiamat tuh enggak bisa kita datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sering kita sebutkan, dan ini di antara cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan kepada umatnya, ana antadhirukum fil haud, aku tunggu engkau di telaga. Aku tunggu engkau di telaga, yaitu telaga Al-Kautsar, yang mana kalau ada orang yang minum enggak akan bakalan haus lagi dia. Akhirnya ada orang-orang yang dicegah oleh Allah tabaraka wa taala, enggak boleh masuk, dia enggak boleh masuk. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, ummati ya Allah, umatku ya Allah. Maka biarkan dia untuk datang ke telagaku untuk minum ya Allah.
Maka di fanada munadin, ada suara dari langit kemudian mengatakan, ya Muhammad anta la tadri ma hadisu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau enggak tahu apa yang terjadi setelahmu. Apa yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW? Banyak sunnah Nabi yang ditentang, banyak sunnah Nabi yang diremehkan. Ketika diingatkan, dia mengatakan, kan enggak haram, kan kalau enggak dikerjakan enggak dapat tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Meremehkan hal tersebut. Hati-hati. Dan ini juga diantara takaran kita cinta sama Nabi atau enggak, dengan ya melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW sekemampuan kita, apalagi dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau bisa, apa yang membuat kita sombong mengatakan hanya sekedar sunnah, maka kita katakan kerjakan hal tersebut. Maka disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian memakan makanan, maka janganlah ia makan pada bagian atasnya, akan tetapi hendaknya dia makan pada bagian pinggirnya, karena sesungguhnya keberkahan itu turun di bagian atas. Ingat, keberkahan itu turun di bagian atas. Takutnya nanti antum ngambil yang bagian atas, berkahnya belum turun, akhirnya enggak mendapatkan keberkahan tersebut. Nah, kemudian dalam riwayat Ahmad disebutkan, makanlah kalian pada bagian pinggir piring, janganlah kalian makan dari bagian tengahnya, karena berkah turun pada bagian tengahnya. Kemudian bagian tengah diberi kekhususan dalam turunnya berkah karena tempat itu adalah tempat yang paling adil, dan sebab dari larangan tersebut agar seorang yang makan tidak terharamkan baginya berkah yang berada di bagian tengah. Juga termasuk dalam hadis ini apabila seorang makan lebih dari seorang dengan berjamaah, karena seorang di antara mereka yang terlebih dahulu mengambil di bagian tengah, maka atau dia mengambil di bagian tengah makanan sebelum bagian pinggirnya, maka ia telah melakukan adab yang jelek kepada mereka dan mementingkan diri sendiri bersanding mereka untuk sesuatu yang kebaikan. Bahkan dalam makan itu diajarkan kita untuk saling memperhatikan, saling membantu, memberikan kebaikan kepada orang lain, dan ini juga dalil dari semua perbuatan jemaah. Maka Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Maka tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai orang itu saling mencintai atau dia mencintai sahibnya sebagaimana dia cinta sama dirinya. Maka ketika antum pengen mendapatkan kebaikan, kasih orang kebaikan juga. Ketika antum pengen masuk surga, ajak orang juga masuk surga. Ketika antum pengen mendapatkan keberkahan juga, maka ayo bersama kita untuk mendapatkan keberkahan hal tersebut. 6, ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9, di antara sunnah makan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau makan dengan 3 jari dan menjilat jari jemari setelah makan. Nabi SAW kalau makan itu disebutkan dengan menggunakan 3 jari. Tapi enggak semua dengan 3 jari jemaah. Ada orang masa harus 3 jari Ustaz. Coba kalau dia makan bubur kayak gimana dia makan? Iya, antum sesuai dengan logika antum lah. Nah, Nabi SAW juga tahu dengan hal tersebut. Bahkan ada pendapat dulu, Ana belum cari pendapat tersebut, katanya pendapat dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahkan kalau ketika makan bubur seperti itu sunnahnya itu menggunakan sendok dan kita akan dapat pahala. Dulu waktu awal-awal Ana kenal dakwah, Ana belum sempat saya cari hal tersebut. Nah, ada kondisi-kondisi. Maka jangan sampai kita mencela. Ana sering mendapatkan ada orang yang mengejek sunnah ini jemaah. Ya antum kalau enggak bisa sudah, ngapain antum kerjakan gitu. Tapi kalau antum memang enggak bisa mengerjakan hal tersebut, jangan diledekin. Sampai ada seperti itu. Disampaikan sama teman itu, Nabi SAW nih hadisnya, Nabi SAW makan dengan 3 jari. Kayak gimana 3 jari? Ini masa enggak masuk akal ini 3 jari? Bagaimana kalau kita makan bubur? Ya enggak bisa lah. Ya memang enggak bisa jemaah. Tapi kan bukan berarti antum kiaskan ke bubur dia jemaah. Antum kiaskan ke nasi 3 jari. Bahkan sekedar 2 jari aja bisa. Bisa enggak 2 jari? Bisa. Bisa, luar biasa jemaah. Apalagi ada sekarang orang yang lebih keren lagi, dia pakai sumpit yang lebih kecil lagi dari 2 jari. Dia makan mie, makan apa.
Itu lebih bisa lagi mereka, apalagi kita dengan menggunakan tangan dan yang lainnya. Maka ini diantara sunnah Nabi SAW. Sekedar kita tahu bahwasanya ini adalah dari Nabi SAW, bukan untuk mencela dan yang lainnya. Nah, diantara sunnah Nabi SAW bahwasanya beliau makan dengan menggunakan 3 jari dan menjilatinya setelah makan. Kan ini disyariatkan. Nanti akan disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la yamsah yadahu bil mindil aw bil ma, maka janganlah dia membasuh tangannya dengan sapu tangan, dengan tisu, dengan air, hatta yalaqaha aw yul'iqaha, sampai dia menjilat jari jemarinya atau dijilatin jari jemarinya. Kayak gimana Ustaz? Kalau jilat sendiri aman. Kalau jilat sendiri aman. Kalau dijilati kayak gimana? Ya kalau teman antum nggak mau, jangan antum paksa cuma. Jangan antum mengatakan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya namanya orang nggak enakan gitu bekas air liur antum. Kecuali kalau sama satu orang atau mungkin yang lainnya, ya ke istri antum, ke anak-anak antum. Masya Allah, itu diantara tanda kasih sayang jemaah. Dan bahkan kita lihat orang yang mengerjakan sunnah ini tambah dekat dengan istrinya jemaah. Selisih makan, kadang istri itu, kadang antum disuapi sama istri. Kadang istri itu menjulurkan tangannya untuk dijilati biar bersih nih tangan dari makanan tersebut. Masya Allah, tambah romantis dan yang lainnya. Dan kita pun masih mengerjakan hal tersebut jemaah. Karena ini ada sunnah Nabi SAW. Dan ada keberkahan di sana. Ada kebahagiaan di sana. Ada kecintaan di sana jemaah. Wallahi jemaah, cinta kita jemaah. Bahkan mungkin kita pernah dengar pepatah dari orang-orang tua kita. Orang kalau makan dari bekas makan atau minumnya temannya itu akan saling kangen katanya. Saling kangen. Kita nggak tahu apakah benar apa enggak seperti itu. Tapi yang kita lakukan ketika kita memiliki pasangan, kemudian kita sepiring berdua, kemudian kita disuapi, kemudian tangan kita mungkin dijilati, karena memang ada sunnah Nabi SAW dalam adab makan, maka akan menimbulkan rasa semakin dekat dengan pasangan. Dan ini disebutkan, jemaah, ada dalilnya, disebutkan dari hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari ayahnya dia berkata, ketika Rasulullah SAW makan, beliau menggunakan 3 jari dan menjilatnya sebelum mengelap atau membersihkannya. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan hal ini dikarenakan makanan dengan 1 atau 2 jari tidak akan menjadikan seorang menikmati makanannya dan tidak pula memuaskannya, serta tidak membuat kenyang kecuali setelah lama berselang, dan tidak pula memberikan rasa enak terhadap organ mulut dan pencernaan dengan apa yang masuk ke dalamnya dari setiap makanan. Sedangkan makan dengan 5 jari dan telapak tangan dan menyebabkan makanan memenuhi organ mulut juga pencernaan, dan terkadang akan menyumbat saluran makanan serta memaksa organ-organ makanan untuk mendorong, dan akibatnya pencernaan terbebani dan tidak akan merasakan kelezatan dan juga kepuasan. Dengan begitu maka cara makan yang paling baik adalah cara makannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan cara makan yang meneladani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menggunakan tiga jari. Ini yang diajarkan. Tapi kalau antum bisa mengerjakan, alhamdulillah. Kalau antum nggak bisa, maka Bismillah. Mudah-mudahan kita tidak mengerjakannya itu bukan karena kita sombong dari hadis Nabi, tidak, karena memang ya sudah seperti itulah kita lakukan. Tapi kita berusaha cuma. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah ia membasuh tangannya hingga ia menjilatinya atau dijilati kepada orang lain. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud disebutkan, fala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Maka janganlah ia mengelap tangannya dengan serbet, dengan tisu, hingga ia menjilatinya atau dijilati kepada orang lain. Dan hikmah diperintahkan hal tersebut jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, ternyata itu dijelaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk menjilati jari dan piring makanan. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu di mana keberkahan itu ada. Dan ini juga dalil kalau makan itu yang bersih, jangan gengsi. Kadang ada orang kalau pergi kondangan, antum lihat itu,
Saking gengsinya kan. Udah makannya sedikit sengaja diambil banyak. Terus dimakan cuma sedikit saja, akhirnya kebuang-kebuang. Enggak boleh. Hati-hati dengan hal tersebut. Dia enggak dapat keberkahan, bahkan dia akan kena dengan ancaman Allah Jalla Jalaluhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-mubadzirin, orang-orang yang mubadzir, yang ngambil yang tidak sesuai dengan porsinya, kemudian disia-siakan. Walaupun mungkin nanti ayam yang makan sisanya antum itu. Tapi ini adalah sifat sesuatu yang berlebih-lebihan dan tidak dibolehkan dalam syariat agama Islam. Maka silakan ambil takaran yang sesuai, kemudian habiskan. Bahkan disebutkan oleh para ulama, sebiji sebutir itu pun sebutir nasi itu jangan sampai terlewatkan. Bisa jadi nanti berkahnya di sana. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika ada makanan jatuh itu diambil. Ya ini kan pernah kita dengar iklan dulu, iklan tahun berapa itu jemaah? Masih kecil ini dulu itu. Iklan ada anggur jatuh kemudian diambil belum 5 menit. Itu sudah iklan tahun berapa, masih kecil ini jemaah itu. Enggak tahu kalau sekarang sudah enggak ada. Baru 5 menit. Maksudnya itu belum kotor lah. Ini adalah sesuatu yang capek kita cari, yang kita berusaha banting tulang, kerja dari pagi sampai malam. Masa kita sia-siakan makanan tersebut lah. Karena itu adalah keberkahan. Kemudian kalau enggak habis antum bungkus lah. Bungkus, bawa pulang. Mungkin nanti dimakan. Kalau enggak bisa, bungkus kemudian kasihkan orang yang membutuhkan. Bahkan itu lebih bermanfaat daripada dibuang, kemudian disia-siakan. Nah, Allahu ta'ala alam bisawab. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dan pada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian tidak tahu di mana keberkahan itu ada. Kita ini enggak tahu keberkahan itu di mana. Maknanya wallahu a'lam, kata beliau, bahwa makanan yang ada di hadapan seseorang itu mengandung keberkahan atau berkah. Dan ia tidak mengetahui apakah keberkahan itu ada pada makanan yang telah dimakannya, atau pada bekas makanan yang tersisa di jari jemarinya, atau yang tersisa di bagian piring, atau pada butiran makanan yang terjatuh. Maka sepatutnya seorang menjaga semua itu agar ia mendapatkan berkah. Intinya berkah ini jemaah. Karena kalau makanan itu berkah itu masuk ke tubuh itu luar biasa, faedahnya banyak jemaah. Akan membuat kita semakin semangat beribadah. Akan membuat kita terus mengingat Allah Jalla Jalaluhu, itu keberkahan. Akan membuat kita sehat, akan membuat kita tidaklah melakukan suatu pekerjaan kecuali itu adalah kebaikan jemaah. Dan artinya suatu berkah itu adalah tambahan dan kebaikan yang selalu ada, senantiasa dirasakan. Dan yang dimaksud di sini wallahu alam adalah makanan yang dapat mengenyangkan dan akhirnya memberi keselamatan dari segala gangguan serta memperkuat ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Itu dia makan yang berkah. Itu dia makan yang berkah dan faedahnya. Kalau berkah, maka yang makan itu yang masuk ke dalam tubuh itu enggak sia-sia. Dia akan menjadi otot, dia akan menjadi kekuatan, dan ternyata otot dan kekuatan itu tidak lain akan digunakan untuk ketaatan, bukan perbuatan maksiat. Karena banyak orang makan banyak, dia enggak dapat berkah. Dia punya otot, dia punya kekuatan, tapi dia gunakan untuk perbuatan maksiat kepada Allahu Rabbul Alamin. Maka ini juga yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian yang berikutnya, di antara adab makan dan minum yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-10 adalah disunnahkan mengambil butiran makanan yang terjatuh. Disunahkan. Ini disunahkan ya, bukan diwajibkan, disunahkan. Kalau memang bisa dibersihkan. Kalau memang bisa dibersihkan. Tapi kalau yang jatuh kemudian enggak bisa dibersihkan, maka tidak mengapa. Nah, nanti kita akan lihat di sini. Mengelap kotoran yang menempel padanya lalu dimakan. Ini yang memungkinkan untuk dilap. Ada misalnya makanan jatuh ke pasir misalnya, sudah bercampur dengan pasir. Mungkin satu suap nasi tapi campur ke pasir, susah untuk memisahkannya, apalagi ada najis dan yang lainnya. Dan ini dijelaskan oleh hadis atau riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu jemaah. Maka ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adha
wal ya'kulha wa la yada'ha li syaitan. Maka Nabi SAW mengatakan, apabila ada butiran makanan seorang di antara kalian terjatuh, hendaknya dia mengambilnya, lalu membersihkan kotoran yang menempel, kemudian memakannya, lalu jangan ia memberikan setan itu makan. Akhirnya kadang ada orang main-main dengan hadis-hadis seperti ini cuma. Dia main-main, iya Ustaz, kan setan kasihan dia enggak makan Ustaz. Sama kayak seperti sholat. Dia mengatakan kalau enggak rapat sop sholat itu nanti setan akan masuk ke sop-sop. Dia mengatakan bagus Ustaz, setan berarti bisa sholat dia. Alhamdulillah, kita kasihkan dia celah supaya dia sholat. Iya kalau dia sholat sama antum. Tapi kalau dia goda-goda antum kemudian enggak khusus sholat antum, sia-sia. Sama seperti makan juga, enggak apa-apa Ustaz, jatuh nanti juga untuk setan makan dia biar kenyang. Iya, kenyangnya itu untuk ganggu antum. Kecuali kalau kenyangnya dibantu antum ibadah, tengah malam dibangunkan antum untuk sholat tahajud, dibangunkan untuk sholat subuh, nggak apa-apa. Senang sekali kita sisihkan aja, sengajakan jatuh biar setan itu makan. Enak tuh dibantuin kita. Lah ini antum dikencingin sampai nggak dengar azan ketika mau subuh, bangun tengah malam, nggak tahu kapan terakhir kali untuk bangun tengah malam. Mungkin 30 tahun yang lalu kayaknya yang paling terakhir. Ya seperti itu. Maka kita katakan bahwasanya setan itu musuh bebuyutan kita, jangan kasihkan dia celah untuk memperoleh kesempatan menggoda dan bahkan menyesatkan kita. Kemudian diriwayatkan dari riwayat yang lainnya. Maka Nabi SAW mengatakan, inna syaitana yahduru ahadukum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahduruhu inda ta'amihi. Sesungguhnya setan itu ikut serta terus bersama kita jemaah. Ikut serta bersama salah seorang di antara kalian dalam setiap keadaan hingga saat ia makan. Fa idza saqatat min ahadikum al-luqmatu falyumit ma kana biha min adan summa liyakuluha wa la yada'ha lisyaitan. Fa idza faragha fal yalhaqu asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Nah, kemudian beliau mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian ini makan kemudian makanannya terjatuh, maka silakan dibersihkan dari kotoran yang nempel tersebut, kemudian dia makan dan tidak menyisakan untuk setan. Dan apabila dia telah menyelesaikan makanannya, hendaknya dia menjilati tangannya, karena sungguhnya ia tidak mengetahui bagian manakah dari makanan yang mengandung berkah. Ini sunnah Nabi SAW. Kalau enggak mau ya mau gimana lagi, ya sudah, berarti dia tidak mendapatkan berkah dari Nabi SAW. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, ada beberapa faedah dari hadis ini. Bahwa setan selalu mengawasi manusia dan menyertainya serta berusaha untuk mempengaruhinya. Setan ini memang musuh yang luar biasa jemaah, musuh yang luar biasa. Yang tiap kali itu pasti akan berbisik kepada kita. Pasti. Antum datang ke mall belanja, masjid di samping lagi asik belanja, apa kata setan tuh? Nanti aja sholat sudah, selesaikan belanja, aman. Akhirnya antum tunda nanti sholat. Akhirnya setelah ditunda, habis waktunya pun enggak sholat. Ada. Sering dibisikkan kita sama setan tersebut. Lagi asik apa dengan istri, lagi bawa anak-anak mungkin main di atas, gitu, main mobil-mobilan dan yang lainnya misalnya. Dibisikin, udah adzan padahal itu. Nanti kalau sholat enggak ada yang jaga anak antum. Nanti kalau enggak ada yang jaga anak antum susah. Sudah nanti sholat kalau sudah pulang. Seperti itu. Nyampe pulang pun dan nanti maghrib enggak sholat asar. Emang sering pikiran-pikiran setan itu terus membisikkan kita. Seperti itu jemaah. Maka memang harus kita lawan. Ya semampu kita lah kita lawan. Berusaha untuk melawan mereka. Nah, kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia berupaya untuk selalu berkumpul dengan manusia hingga di saat makan dan minum, ditemenin kita kemana-mana jemaah. Bahkan masuk ke kamar mandi itu pun ditemenin kita jemaah, ditemenin kita. Maka hati-hati. Maka Nabi SAW kalau masuk ke kamar mandi beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Berdoa. Karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan innahum yaraka wa qabiluhum min haitsu la tarawnahu.
Sesungguhnya mereka dan kelompok tentara-tentara mereka itu melihat kalian dari arah-arah yang kalian tidak sangka-sangka. Bahkan jemaah, ini lagi pembahasan tentang masalah ini yang enggak apa kita sindir untuk contoh ketika berhubungan badan. Antum kalau enggak doa, enggak baca bismillah, ikut nimbrung dia ke sana. Akhirnya apa? Anak yang terhasilkan dari hubungan seperti itu, dia akan mudah dikuasai oleh setan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berkumpul dengan istrinya kemudian mengatakan Allahumma jannibi syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, kemudian dia dapat keturunan ketika dia membaca doa tersebut dari hubungan tersebut, lam yadurruhu syaitanu abadan, dia tidak akan pernah diganggu atau dia tidak akan bisa termudorotkan oleh setan selama-lamanya. Karena memang setan ini pengen berusaha untuk mengganggu dan untuk menyesatkan kita ya jemaah. Kemudian di antaranya pula bahwa menghilangkan kotoran yang nempel baik berupa tanah dan selainnya dari makanan yang terjatuh kemudian memakannya dan mengharamkan setan dari makan makanan tersebut, karena setan adalah musuh dan setiap musuh haruslah dijauhi dan berlindung darinya. Di antaranya bahwa berkah makanan bisa jadi ada pada makanan yang terjatuh, maka janganlah melalaikannya. Di antaranya bahwa setan selalu hadir dan menyertai manusia dan akal tidak memiliki hak untuk mengingkari kehadiran setan sebagaimana yang disangka oleh orang-orang yang memiliki akal yang sakit. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-11, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Rabbul Alamin. Larangan yang ke-11 atau di antara adab yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika makan dan minum. Yang ke-11 adalah larangan mengambil 2 kurma secara bersamaan. Ini ada orang makan rame-rame langsung diambil satu genggam misalnya jemaah. Padahal sudah dihadirkan kan biasanya ini pas kita buka puasa jemaah. Lagi buka dikumpulin kurma, takut nggak dapat jemaah, diambil semuanya. Kasihan yang lainnya, satu-satu. Walaupun nanti kalau ada sisanya ya bawa pulang, aman. Sisanya nanti bawa pulang, jangan takut nggak kebagian. Kalau nggak kebagian, gampang nanti tinggal beli. Kalau habis, gampang nanti tinggal ngomong aja ke DKI masjid. Ada sisa kurma kah? Boleh dibawa pulang? Insya Allah akan diberikan. Terkhusus ini untuk kurma yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini larangan ini berlaku bagi jemaah, bukan bagi orang yang makan sendirian. Ingat, ini bagi jemaah, bukan orang yang makan sendirian. Ada beberapa hadis yang sahih menerangkan hal ini, di antaranya dari jalan Syu'bah dan dari Jabala. Ia berkata, kami pernah berada di Madinah bersama beberapa penduduk Irak, dan kemudian waktu itu adalah paceklik telah menimpa kami. Maka Ibnu Zubair memberikan kurma kepada kami, kemudian Ibnu Umar melewati kami kemudian berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang seorang mengambil kurma lebih daripada satu secara berjamaah atau secara bersamaan, kecuali jika seorang di antara kalian telah meminta izin kepada saudaranya. Luar biasa jemaah, luar biasa adab ini jemaah. Lagi makan tuh pelan-pelan, apalagi kalau lagi makan bareng-bareng gorengan jemaah, pelan-pelan, satu-satu jemaah, satu-satu. Jangan ini pas ada gorengan yang enak diambil langsung segenggam, disisakan yang lainnya untuk temannya sesuatu yang enggak enak. Ini juga adab, masya Allah. Adab yang remeh tetapi ketika diamalkan kita dapat pahala, dan itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar. Kemudian disebutkan oleh Ibnul Jauzi, maka beliau mengatakan di Al-Mushkil. Nah, Al-Mushkil, adapun hukum hadis tersebut bahwa hal ini berlaku pada jemaah beberapa orang, bukan sendirian. Kebiasaan yang berlaku adalah mengambil kurma satu persatu. Apabila seorang mengambilnya bersamaan, maka hal ini akan menjadikan jatah mereka berkurang dan akan berpengaruh terhadap mereka. Oleh karena itu dibutuhkan izin dari mereka. Beda kalau buka puasa, kalau sekarang kita lihat dia dibagi-bagi kan, dibagi-bagi satu bungkus untuk satu orang. Silakan antum mau makan langsung 3 boleh, karena ini makan sendirian. Tapi kalau dia bareng-bareng atau rame-rame, maka butuh izin, pelan-pelan, nggak boleh kita mendahului atau mengambil hak orang lain. Ingat, hal yang remeh diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu kebaikan. Kemudian larangan dalam hadis ini juga bisa menunjukkan pengharaman dan bisa juga makruh
dari masing-masing hukumnya telah disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi. Beliau berpendapat, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, bahwa hal ini memerlukan rincian. Maka beliau mengatakan kondisi larangan dalam hadis ini ada rinciannya. Maka beliau mengatakan di sini yang benar bahwa hal ini perlu dirinci. Apabila makanan tersebut dihidangkan kepada mereka secara bersamaan, maka mengambil lebih dari satu diharamkan, kecuali jika mereka ridho. Dan keridoan ini didapat dengan pernyataan mereka yang jelas atau yang serupa dengan pernyataan tersebut, baik berupa indikasi keadaan atau isyarat dari mereka, di mana bisa diketahui dengan pasti atau dengan dugaan yang kuat bahwa mereka meridhoinya. Selama itu ragu terhadap keriduan mereka, maka hukumnya adalah haram. Dan apabila makanan tersebut dihidangkan untuk selain mereka atau untuk salah satu dari mereka, maka keridoannya hanya dari orang tersebut. Apabila dia mengambilnya tanpa keridoannya, maka hukumnya haram. Dan disukai meminta izin kepada orang-orang yang menyertainya makan. Namun hal ini tidak wajib. Apabila makanan tersebut untuk dirinya sendiri, maka ia menjamu mereka sebagai tamu, maka tidak diharamkan mengambil lebih daripada satu secara bersamaan. Ini kalau antum yang punya. Antum punya makanan kemudian antum sodorkan ke orang lain, maka silakan. Ya biasanya kan tuan rumah nyantai aja gitu. Biasanya yang susah itu ya tamu, dan tamu harus memang ada adabnya jemaah. Kemudian apabila jumlah makanan tersebut sedikit, maka disukai untuk tidak mengambil lebih daripada satu secara bersamaan agar jatah mereka sama. Dan apabila jumlahnya banyak yang melebihi jumlah mereka, maka tidak mengapa mengambil lebih daripada satu sekaligus. Akan tetapi, kata beliau, adab ini berlaku secara mutlak dan termasuk kesopanan dalam tata cara makan serta meninggalkan sifat rakus. Ini diantara kesopanan dan tata cara makan, yaitu adab. Jangan rakus lah jemaah. Nah, pelan-pelan satu persatu dimakan, kecuali karena tergesa-gesa dan terburu-buru dikarenakan ada kesibukan yang lainnya. Kemudian ada permasalahan, beliau menuliskan di sini, apakah jenis makanan yang lainnya juga bisa diambil satu persatu dan dapat dikiaskan dengan kurma? Maka beliau menjawab, iya, ini bisa dikiaskan kepada kurma jika kebiasaan yang berlaku memang makanan tersebut diambil satu demi satu. Ibnu Taimiyah mengatakan, dan larangan mengambil sekaligus lebih daripada satu bisa dikiaskan ke semua makanan yang memang menjadi kebiasaannya diambil satu persatu. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ke-12, disukai makan sesuatu makanan setelah makan tersebut tidak terasa panas dan terasa hangat dan dingin, atau maksudnya tidak panas dan tidak dingin. Maksudnya makanan itu silahkan boleh dimakan atau disunahkan. Kalau makan itu jangan yang sangat-sangat panas atau jangan yang sangat-sangat dingin. Dan ini memang yaitu akan mempengaruhi kesehatan kita. Dan ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jemaah. Jangan dia makan yang makanan tersebut panas banget, kemudian makanan tersebut dingin sekali. Maka dia tunggu mungkin agak anget-anget saja dulu supaya tidak merusak mulutnya, karena sering terjadi kita makan karena saking panasnya jemaah. Biasanya kalau sering terjadi itu makan bakso jemaah, lagi panas nggak sabar diseruput airnya melepuh lidahnya, airnya nggak ada yang terasa, hambar semua, tambah sambal nggak terasa. Pernah terjadi kepada kita? Iya jemaah, pernah terjadi, dan itu adalah wakil kenyataan jemaah. Kenyataan, nggak sabaran kita makan bakso karena kuahnya itu melepuh, hilang sudah rasanya jemaah. Rasa nikmatnya itu sudah hilang. Kalau sudah melepuh itu hilang rasanya. Nah jemaah, nggak terasa rasa asinnya, kemudian rasa bumbunya juga agak kurang dan seterusnya. Dan diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya apabila beliau membuat sari, yaitu jenis makanan yang ia menutupnya dengan sesuatu hingga tidak mendidih, lalu dia berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hal seperti ini lebih besar berkahnya.
Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan janganlah seorang menyantap makanan hingga panasnya hilang. Maka ditunggu dulu makanan itu agak tidak panas dulu, kemudian tidak terlalu dingin pula. Karena kadang ada makanan yang terlalu dingin itu nggak enak. Ya kecuali kalau memang dia diporsikan dingin. Maksudnya ini makanan yang biasanya panas anget, tapi kalau udah dingin tuh nggak enak. Kayak contoh bakso lah Jemaah. Nah, bakso lagi Jemaah. Karena memang itu makanan favorit kita semua kayaknya. Nah, bakso itu kalau dingin Jemaah nggak enak, bener, nggak enak sama sekali, nggak enak. Nah, silakan ya kalau memang panasin, kemudian jangan dimakan pas sangat panas sekali, kemudian ditinggalkan dingin juga tidak bagus. Dan ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga yang sangat dingin sekali, maka diperintahkan kita untuk ya jangan memakan yang sangat panas dan yang sangat dingin. Kemudian disebutkan pula dari Nabi SAW tidak menyantap makanan ketika makanan itu masih sangat panas. Demikian yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan makna yang paling tepat dari kalimat berkah dalam hadis ini adalah mengenyangkan, tidak merasa sakit setelah memakannya, menguatkan ketaatan kepada Allah dan lain sebagainya. Demikian yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan sedikit pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan keberkahan kepada kita. Insyaallah minggu depan kita akan selesaikan bab ini dan akan masuk ke bab yang berikutnya biidznillah tabaraka wa taala. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini di antara adab-adab makan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita berusaha untuk mengamalkannya. Maka tidak menjadi dosa kita ketika kita tahu dalilnya kemudian kita tidak bisa. Karena Nabi SAW mengatakan wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku ajarkan kepada kalian, apa yang kuperintahkan kepada kalian, mau dia sunnah, mau dia wajib, mau dia selain dari keduanya misalnya, kalau enggak mampu ya sudah, jangan paksakan diri. Tapi kalau bisa, kenapa tidak? Kenapa kok kita harus tinggalkan? Itu sunnah Nabi, tanda cinta kita kepada Nabi SAW. Dan ini di antara adab-adabnya. Walaupun mungkin di kondisi kita tiap hari sudah kita amalkan, tapi ternyata memang itu adalah hal-hal yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka enggak jadi masalah kita mempelajari hal mungkin yang terkadang kita anggap remeh, tetapi itu adalah dari agama kita dan akan bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum kita cukupkan. Tafadhol. Yang berkaitan dengan tema atau yang lain. Tafadhol. Jemaah. Ada pertanyaan. Lagi makan kita jemaah ini. Selesai makan lupa baca bismillah jemaah. Sampai udah 1 jam, setengah jam baru ingat. Astagfirullah. Tadi kayaknya makan nggak baca bismillah. Apakah ada syariat dia mengatakan bismillah awaluhu wa akhiruhu atau bismillah fi awalihi wa akhirihi? Jemaah. Ada syariatnya? Ada syariatnya? Nggak ada. Maka ya kalau sudah kebablasan sudah lewat ya mau gimana lagi, banyak-banyak istighfar. Karena dalam hadis tersebut kalau dia lupa di awal makan dan hadis tersebut berkaitan lagi makan dia. Lagi makan dia lupa di awal makan, dia ingatnya di pertengahan. Kata Nabi SAW, baru dia doa bismillah awaluhu wa akhiruhu atau bismillah fi awalihi wa akhirihi. Atau mau deket-deket mau habis. Ternyata tinggal 1 biji cuma. Kalau kasih makan udah nambah berapa piring sudah jemaah. Nah, lagi ada walimah kan, gratis makan. Alhamdulillah pas gratis makan ya banyak-banyak makan. Lupa dia baca bismillah jemaah. Tinggal mau 1 biji. Atau sisa mungkin tinggal daging aja tuh. Astagfirullah, dari awal belum baca bismillah. Apakah disyariatkan dia? Iya, disyariatkan dia. Karena hadis tersebut berlaku ketika dia masih dalam kondisi makan. Adapun kalau dia sudah lupa 1 jam, setengah jam, atau yang setelah selesai dia makan, maka tidak ada syariat mengatakan kita membaca bismillah awaluhu wa akhiruhu atau bismillah fi awalihi wa akhirihi. Wallahu ta'ala alam
bisawab. Ada yang lain jemaah? Fadhal. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? Kalau enggak ada kita cukupkan. Nah, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena enggak ada pertanyaan, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala terus memudahkan kita belajar jemaah. Walaupun hal-hal yang mungkin kita anggap remeh ini sangat penting sekali. Ini juga adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seperti mengajarkan anak-anak kita makan dan minum yang benar. Ingat, yang jadi intinya itu adalah keberkahan. Dan keberkahan itu ketika kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita harapkan. Karena kalau kita dapat berkah, apapun akan menjadi kebahagiaan. Antum nggak ada makanan cuma sedikit, tapi makanan sedikit itu berkah, antum akan kuat, antum akan sehat, ibadah pun tidak akan pernah ditinggalkan. Kemudian menjadi kepala rumah tangga, menjadi kepala rumah tangga yang baik kepada anak istrinya. Kemudian seorang istri akan menjadi istri yang soleha. Kemudian anak juga akan menjadi anak yang soleh dan soleha dengan keberkahan tersebut. Dan itu yang kita harapkan dari Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala dalam shawab, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita, baik urusan dunia dan urusan akhirat, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.